Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada video hari ini kita akan melihat perkembangan di perbatasan Tol Serpong Cinere Seksi 2 dengan Cinere Jagorawi Seksi 3. Di mana informasi terbarunya adalah kita mungkin baru bisa melihat ini tersambung pada Januari 2023. Berarti ya, pengguna Tol Serpong Cinere masih harus bersabar tepatnya 12 bulan kalau benar-benar Januari ya. Karena terakhir saya pengambilan liputan di Tol Serpong Cinere Seksi 2 sampai saya masuk ke dalam untuk pengambilan video dan juga pengambilan situasi di jalur Tol Serpong Cinere Seksi 2, yaitu di akhir Desember 2021 ya. Atau bisa dikatakan waktu itu masih ada beberapa perbaikan, anggaplah Januari 2022 juga sudah selesai semua. Ya, bahkan di beberapa artikel kalau kita cari lagi sudah ada pengajuan ULF ya, kalau tidak salah ya, pada saat itu. Karena belum tersambung ya dengan Tol Cijago 3, maka ULF-nya belum dilakukan. Dan kondisinya seperti yang terlihat, Tol Cijago 3 seperti ini ya, masih dalam proses untuk pembentukan main road. Jadi ini sekarang nih kalau bentuk dari badan main roadnya itu sudah semakin terlihat padat ya, menyambung hingga di perbatasan dengan Tol Sercin 2 ini. Dan kemarin ada yang bertanya di kolom komentar terkait dengan berapa pekerjaan di Tol Serpong Cinere Seksi 2 yang mungkin juga dilakukan beberapa perbaikan. Ya, itu bisa dikatakan sebagai perawatan sih ya, karena ini kan belum dioperasional kan, belum dioperasikan. Namun ini sudah terkena matahari dan seterusnya, dan juga mungkin untuk kendaraan alat berat masuk ke Cijago 3 ya, pokoknya ada faktor lah ya. Mungkin menjelang nantinya sebelum dioperasionalkan, memang setahu saya ada beberapa perawatan ya. Jadi hal-hal yang dilakukan. Nah, bedanya perawatan atau perbaikan terhadap jalan rigid dengan jalan aspal beda di situ. Jadi atau sobatku semua melihat bagaimana situasi di rigid ya. Rigid itu dia diperbaiki terus dihancurkan semua gitu ya. Nah, itulah bagaimana metode perbaikannya itu memang jauh lebih menyeluruh ya kalau rigid itu. Sedangkan kalau aspal, dia itu kalau misalkan dia cuma bolongnya di situ ya, dia dibenerinnya cuma di titik itu aja gitu kan. Itu yang juga pernah saya tanyakan, kenapa juga di beberapa jalur di Jalan Raya Parung itu ya, itu kan semuanya juga diganti semua gitu kan. Itu karena itulah metodenya. Tapi kalau corannya katanya bagus, itu maka awet ya. Jadi kalau sudah benar-benar mantap betul rigidnya, kalau sudah benar-benar diuji layak fungsi dan seterusnya, memang udah dinyatakan sebagai layak, maka itu dia bisa awet gitu sampai 15 tahun kayak gitu. Dan kini kita melihat lagi di Tol Cijago ya. Tadi sambil kita bernarasi aja, artinya inilah kondisi di apa adanya, bahwa inilah yang terjadi saat ini. Sudah mulai pengisian lagi material granular untuk jembatan Sungai Pesanggerahan. Nah, dimana di sini juga kondisinya di seberang Sungai Pesanggerahan juga sudah mulai di clearing, sudah jauh lebih rapi ya. Ini kondisi di pagi hari, matahari terik dari sana, jadi kurang begitu bagus ya jadinya ya. Kalau begitu saya coba putar dulu sedikit agar kita bisa melihat bagaimana pekerjaan yang ada di atas pilar ya. Ini adalah pilar kolom. Kalau terlihat sepintas itu sepertinya sudah pembesian ya, jadi pembesian ini. Dan kita lihat di bawah ada konkrit pump, sepertinya baru saja pengecoran. Maka mungkin dalam waktu dekat kita doakan aja mudah-mudahan juga bersahabat iklimnya, sehingga pengecorannya atau perkerasannya jauh lebih cepat, sehingga kita bisa melihat pemasangan girder atau erection PCI girder di lokasi jembatan Sungai Pesanggerahan ini. Jadi sekali lagi ya, kita balik lagi nih, mungkin untuk para pengguna Tol Serpong Cinere harap bersabar ya, mungkin jadi 12 bulan. Mudah-mudahan kurang lebihnya 1 tahun lah kita bersabar sampai nanti area ini sudah bisa tersambung dengan Tol Serpong Cinere ya. Nah, inilah kondisinya ya. Jadi sudah mulai pembesian, bagian bawahnya sepertinya sudah dilakukan pengecoran ya. Kita lihat ya. Nah, inilah, kita doakan aja mudah-mudahan
perkerasannya jauh lebih cepat, sehingga erection PCI girdernya juga jauh lebih mantap ya. Gitu. Ini adalah bagian dari Cijago 3 dengan tol Serpong Cinere. Ini adalah sama-sama bagian dari jaringan tol Jor 2 ya. Nah, ini saya selalu mengulang karena masih banyak yang nanya juga tentang tol Jor 2. Jadi mudah-mudahan tidak membosankan untuk yang sudah paham, karena masih banyak yang bertanya di kolom komentar kadang-kala ya. Jadi Jor 2 ini mulai dari Cengkareng Kunciran, lalu ke tol Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere teruskan ke Jagorawi ya. Tepatnya di simpang Susun Cimanggis ya. Jadi makanya disebut dengan Cinere Jagorawi atau Cijago. Dari titik simpang Susun Cimanggis nyambung lagi Jor 2-nya ya, yaitu tol Cimanggis Cibitung. Kebetulan juga kita sudah masuk di part 2 untuk pembahasan tol Cimanggis Cibitung. Yang belum menonton silahkan disimak lagi. Jadi nanti kalau misalkan sama-sama di akhir tahun 2022 untuk di Krukut ya, targetnya kalau ini kan Januari ya. Kalau di Cimanggis Cibitung juga targetnya juga di sana sama tuh ya, di akhir tahun 2022. Namun, nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Ternyata jarak di sana kan 4 kilometeran juga ya. Di sini kan 5, sekian kilometer juga ya Cijago. Jadi Cijago dengan Cimanggis Cibitung seksi 2AA ini ya, yang targetnya ini seksi 2A ya, yang akan diselesaikan pada akhir tahun ini, ternyata nggak jauh beda. Dan angka pembebasan lahannya juga masih di sekitar 90% ya. Tapi saya nggak tahu di sana apakah Cimanggis Cibitung yang di sana itu semua sudah proses pengukuran atau belum gitu ya. Kalau di sini kan masih ada yang belum diukur gitu ya. Kalau di sana saya nggak tahu gitu ya. Jadi karena terlalu jauh juga dari posisi saya belum sempat bertanya-tanya kira-kira sudah sampai mana. Tapi kalau dari angka, berdasarkan angka progres pembebasan lahan, Cimanggis Cibitung itu 90% dan Cijago juga 90%-an gitu ya. Jadi kurang lebih sama. Ya kita tentu berharap, kita doakan ya. Selalu saya mengajak untuk semuanya, mari kita doakan, karena kita juga mungkin tidak bisa terlalu jauh untuk melakukan bantuan ya. Jadi kita mungkin mendoakan semoga pembebasan lahannya berjalan sebagaimana mestinya. Kita lanjut, kita melihat area di Sungai Pesanggerahan. Jadi di titik ini nih, kalau Sobat Kogo semua melihat ya, bagaimana di titik ini itu nantinya akan dibangun ya. Jadi di titik inilah akan dibangun jembatan Sungai Pesanggerahan yang baru saja jadi. Ini adalah satu abutmen dengan satu pilar, dan itu belum semua perfect ya, artinya masih dalam proses pembangunan. Dan direncanakan di seberangnya pun ada satu pilar kolom lagi dengan satu abutmen jembatannya juga. Jadi di sini ada total 2 abutmen dengan 2 pilar kolom. Gitu. Itu yang saya ketahui. Saya nggak tahu apakah ada perubahan desainnya, tapi yang terakhir saya dengar di sini akan ada 2 abutmen dengan 2 pilar kolom. Seperti yang kita lihat bahwa di sisi seberangnya yang telah dilakukan clearing, dan saya juga belum tahu lagi posisinya, posisi persis di mana abutmen yang kedua. Pun begitu juga dengan di titik mana pilar kolom yang kedua. Jadi ini saya sengaja mengambil posisi map view 90 derajat untuk memperlihatkan bagaimana kondisi atau situasi jembatan Sungai Pesanggerahan terkini ya. Jadi sudah mulai di clearing, dan ini saya juga banyak belajar dari mengikuti pembebasan lahan. Ternyata ada hak negara untuk mencabut atas tanah warga negara ya. Jadi saya juga belum belajar lagi, tapi kurang lebih dari surat-suratnya di situ tertulis bahwa negara mencabut hak atas tanah. Jadi warga negara yang memiliki sengketa di sini ataupun berurusan dengan tanah tersebut, maka diminta langsung menyelesaikannya di pengadilan. Itu yang kalau nggak salah saya baca, tapi saya nggak tahu kira-kira prosesnya bagaimana. Saya juga jujur aja di sini masih awam, tidak begitu tahu prosesnya seperti apa. Tapi itulah yang kurang lebih saya baca sedikit di surat kemarin ya. Jadi curi-curi baca gitu ya. Oke, situasi masih seperti ini, masih di clearing. Lalu bagaimanakah kondisi di gerbang tol Limo? Kita intip sedikit ya. Karena mumpung kita dari sini, kemarin kan juga sebenarnya sudah kita lihat, tapi kita pantau dari view yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Maka terlihatlah seperti ini. Galian-galian terdalamnya maka semakin terlihat jelas ya. Jadi video kemarin juga sudah saya tampilkan.
Nah, di sini juga sudah saya tayangkan lagi, mudah-mudahan menjadi semakin jelas ya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa di sini belum pengukuran adalah warga yang mulai di sini nih, di tengah-tengah area-area galian ini ya. Ini yang sudah mulai digali-gali. Nah, di sini masih ada hijau-hijau di tengah sini. Nah, ini kemarin juga saya yang diajak atau diundang untuk acara apa? Ada acara warga rutin memperingati kemerdekaan di Swadaya Ujung ya, kalau tidak salah ya. Nah, di sini ternyata belum ada. Dan di rumah terakhir ini juga begini kondisinya. Kita doakan aja ya. Area menara BTS juga tuh sudah dibongkar menaranya, namun galiannya belum dikerjakan lagi ya. Nah, di sini juga ada pesantren dan juga lahan-lahan rumah warga. Baik, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Bagaimana menurut Sobat Google semua? Januari 2023 apakah akan terrealisasi? Kalau saya sih selalu mengajak atau mengundang Sobat Google semua untuk berdoa. Kita sama-sama doakan semoga petugas yang melakukan pekerjaannya di pembebasan lahan diberikan kelancaran, dan semoga juga petugas yang melakukan proses konstruksi juga diberikan kelancaran. Dan mungkin ada yang banyak nggak tahu ya, saya ini kebetulan juga beberapa kali mengirim pesan kepada petugas-petugas tol di manapun, dan juga punya kontaknya gitu ya. Dan juga di underpass Dewi Sartika, ini kondisi-kondisi bulan ini tuh banyak yang drop, yang setelah melakukan proses percepatan itu banyak yang jatuh sakit ya, ngobat akhirnya ngobat lagi, berobat gitu maksudnya ya. Kita doakan juga ya. Makanya saya selalu mengajak kepada Sobat Google semua nih, penonton nih yang mungkin di rumah, tolong doakan semoga petugas ini juga diberikan kesehatan ya. Oke. Dan juga saya tentu saja mendoakan kepada Sobat Google semua, penonton setia FMI Channel juga selalu diberikan kesehatan dan juga pasti kesuksesan selalu. Terima kasih sudah menonton ya. Jika ada saran masukan, tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video Drone Tol Cijago terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.